Ibu jemaah masih sakit, anak-anak yang bermudahan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang menjelang sore ini, sore alhamdulillah kita sudah menghafalkan berarti 30 putaran ya. 30 putaran ini berarti luar biasa ya, 30 juz dengan 30 kali ya. Khatam Al-Quran 30 khatam. Nah pada hari ini, siang ini kita untuk memohon kepada Allah apa yang telah kita baca dari Al-Quran. Yang pertama, mudah-mudahan Al-Quran dapat menjadi syafaat juga untuk kita nanti di yaumul qiyamah. Al-Quran juga mendapat menjadikan teman kita nanti di alam barzakh, dan teman kita juga sebagai pembela nanti dalam setiap apa yang nanti menjadi pertanyaan. Al-Quran itu yang akan membela kita. Nah, untuk itu atas apa yang telah dibaca selama beberapa kali putaran, ya alhamdulillah pada hari ini sudah sampai ke 30 putaran, berarti sudah 30 kali khatam Al-Quran. Amin. Nah, untuk itu mari kita sama-sama berdoa dulu ya atas khatam Al-Quran, ya selebihnya nanti kita membuka dan kajian. Al-Fatihah wa billahi sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al menyambut tamu agung ya, dalam versinya Rasulullah itu tamu agung, tamu yang sangat agung ya, lebih agung dari apapun. Untuk itu kita pertama-tama ya, karena kita setiap Ahad ya, lebih dari 2 kali bertemu ya, mungkin ada kesalahan ataupun sesuatu yang tidak disengaja menyinggung ya, dalam penyampaian itu ada menyinggung perasaan atau ada yang seolah-olah ditunjuk sebagai sesuatu yang salah gitu. Ini tentunya kami pertama-tama memohon maaf ya, atas segala apa yang mungkin pernah kami sampaikan ya. Ini mohon dimaafkan karena jalan menuju bulan suci ya, menuju bulan suci itu adalah benar-benar kita harus suci ya. Kenapa kemudian dinamakan bulan suci ya? Bulan Ramadan itu dinamakan bulan suci ya. Karena di bulan suci Ramadan ya, ini semua kitab samawi ya, kitab yang diturunkan Allah dari langit, ini semuanya turun di bulan suci Ramadan. Ini dari mulai pertama kitab itu apa? Suhuf ya, Suhuf itu Ibrahim, Suhuf Ibrahim wa Musa kepada Suhuf. Suhuf itu semacam ini mushaf ya, lembar-lembaran, beberapa lembar ya. Suhuf itu namanya, itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim ya. Itu di
awal Ramadan ya. Jadi Ramadan itu adalah bulan yang memang sejak dulu tuh, sejak penciptaan langit dan bumi itu sudah ada nama bulan ini, ada namanya Ramadan, ada namanya Syawal. Yang dirubah itu ya, yang kemudian dinamakan tahun Masehi, kemudian tahun Hijriah itu hanya tahunnya ya. Kalau bulannya dari dulu ya, sejak diciptakan langit dan bumi ya, Allah langsung menciptakan 12 bulan itu ada namanya. Udah ada namanya ya, dari mulai itu Muharram ya, kemudian Safar ya, terus kemudian Jumadil Awal ya, pertamanya Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir, Jumadil. Jadi kalau kita bilang bukannya Ramadan puasa enggak ya. Sebelum ada perintah puasa termasuk tadi tanya gitu. Nah kalau Zabur itu turunnya sekitar 8 Ramadan itu tadi 6 Ramadan, 8 Ramadan. Tapi bukan berurutan, ini jaraknya ratusan tahun itu ya. Turun di bulan Ramadan sama, yaitu di hari ke-8 ya. Lalu kalau Injil ya ini turun di 16 Ramadan ya, turunannya. Kalau Al-Quran ya ini sebenarnya turun ya, per ayatnya itu 24 Ramadan. Tapi kalau turun di sama udun ya, di Baitul Izzah itu di langit itu semuanya tuh Al-Quran 30 juz itu diturunkan di situ. Tapi turunnya pertama kepada Nabi Muhammad ya, yaitu berupa Iqra itu pada 24 Ramadan. Itu dalam kitab Nuzulul Quran itu ada penyebutan seperti itu. Oleh karenanya apa itu fungsi kitab suci yang itu dari mulai Nabi Ibrahim ya, dulu zamannya nabi-nabi yang lain juga ada wahyu, tapi tidak dibentuk seperti mushaf begini ya. Itu wahyu itu ada. Nah, diturunkannya kitab-kitab suci itu ya, antara lain adalah untuk membimbing ya, manusia diciptakan oleh Allah. Inilah panduannya agar hidup itu selamat dunia akhirat, itu diturunkan kitab suci. Nah, itu menjelaskan beberapa karakter orang itu. Kitab suci itu dari mulai Suhuf, dari mulai Taurat itu orangnya beda-beda. Semua orang itu masuk dalam karakter yang orang model apa aja dulu udah diceritakan. Ada orang yang mudah tersinggung, ada ya. Ada orang yang cerewet, ada semua punya tipe orang itu. Jadi gak heran misalnya ada orang ini sifatnya begini, dari dulu itu sudah ada udah di kitab-kitab itu udah disebutkan ini cirinya orang begini. Nah itu makanya Imam Syafi'i bahkan pernah ya menulis ini tipe seseorang itu. Ini orang kalau modelnya begini itu, cuma begitu kitabnya mau disebar kayaknya kurang baik, nanti jadi suzon gitu. Orang mau melakar orang misalnya itu lihat mukanya dulu, wah ini mah tertawa ini cerewet itu ada gitu-gitunya. Nah, ada lagi orang yang suka. Ini kan tapi saya katakan Allah sudah tahu sifat-sifat orang itu berbeda-beda dan bermacam-macam, makanya diturunkan kitabnya itulah ya. Kitabnya benernya ya, kalau dulu mungkin agak sedikit inilah ya puasa-puasaan gitu lah. Misalnya yang benernya sudah mulai 80 tahun puasa beneran gitu, artinya puasa yang tarawihnya juga dijalankan, kemudian yang foto juga udah dipenuhi, udah semua yang foto itu. Nah, itu berarti puasa beneran. Ini jika setiap puasa ternyata Allah telah mencatat ini malam Lailatul Qadar semuanya dapat. Berarti 80 tahun kali 30 itu berapa? 8 kali 3. Nah, 240. 2000 ya. 20 kali 80. Tadi 30 kali 80. 2400. 2400 tahun ya. Ibu punya catatan amal itu 2400 tahun coba. Ini nabi-nabi nggak ada yang hidupnya sampai 1000 itu nggak ada, paling banter 1000 lah. Ini umatnya Nabi Muhammad itu tadi janjinya oleh Allah ketika dulu disuruh milihnya umur panjang atau amal yang panjang itu. Nah, amalnya kan ada orang umur panjang ya, amalnya sedikit ya, hidupnya 300 tahun tapi amalnya kalau dicatat cuma 100, itu kan rugi gitu. Itu aja kalau benar. Nah, ini
Allah sudah memilih menawarkan kepada Nabi Muhammad, umatnya itu mungkin usianya ya sekitar ratusan aja lah, 100 paling tinggi, tapi amalnya itu bisa sampai ribuan ya, ribuan tahun seolah-olah itu tadi kalau setiap Ramadan itu mendapatkan tadi ibadah yang berketepatan malam Lailatul Qadarnya itu. Tapi bagi kita ya persiapannya begini. Allah itu ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu, yaitu Allahumma wafiqna ya, li ibadati Lailatul Qadri wala tahrimna ajruhu. Itu maksudnya ya Allah ya, satu jarang ngomongin, mau ngomongin banyak begini udah ngomongin satu-satu. Tapi kalau dulu ngomongin satu orang kan gampang, 4 orang bareng-bareng ngomongin. Tapi kalau saya insya Allah jarang lah. Nah, ada 1-2 tapi yang saya ngomongin malah kebaikannya gitu. Itu ibu itu udah tapi masih semangat ngaji, alhamdulillah, di mana-mana ngaji. Itu saya sering cerita begitu. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada dosa di antara kita. Soalnya untuk itu berikutnya ya, sebelum nanti kita tutup doa penutupan ya, kami persilakan berikutnya ya, sambutan dari guru kita sama ya, untuk ibu-ibu semuanya, muslim yang bisa. Kamera mamennya jangan diujah tuh. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ibu-ibu ceria sekali hari ini. Hampir semuanya saya lihat bibirnya merah ya. Apa karena dimarahin atau? Oh, iya. Oh gitu. Saya cuma berseragam aja ya. Ya tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, nikmatnya yang tak terhingga. Saking banyaknya nikmat tersebut kita tidak bisa menghitungnya. Maka mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai rasa syukur kita yang paling sederhana. Karena kata besar kita, syukur yang sebenar-benarnya adalah bagaimana setiap keluar masuknya napas kita selalu ingat Allah. Begitu kata besar kita. Selanjutnya kita berselawat pula pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah juga salawat dan salam kita tercurah pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan insyaallah kita adalah termasuk pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan daripada sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pada siang hari ini saya sudah nggak ada celah untuk memberikan tausiah karena udah komplit. Untuk saya mengatakan minta maaf tadi juga Ustaz menggunakan kata kami, berarti saya ada di situ. Kalau mau saya juga berdoa, doanya juga udah selesai dari awal. Jadi saya mau maaf nggak ada salahnya ini. Baiklah ibu-ibu, hadirin, hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua yang hadir di sini. Ketika umur kita udah di penghujung, yang tidak satu orang pun yang tahu seberapa sebenarnya sisa daripada umur kita, dan boleh jadi bulan Ramadan ini menjadi bulan yang terakhir dari sisa hidup kita, menjadi puasa yang terakhir yang pernah dan yang akan kita laksanakan. Untuk itu mari kita sama-sama menyambutnya dengan semangat, persiapan diri yang lebih mantap. Artinya jangan ngantuk-ngantuk, jangan lagi ngobrol-ngobrol. Biasanya ibu kan suka ngomongin di belakang. Jadi ketika kita nanti ada tadarus misalnya, kita jadikan kesempatan ini adalah kesempatan yang paling baik di antara kesempatan bulan Ramadan yang pernah kita laksanakan. Misalnya
tahun kemarin, tahun sebelumnya, kita usahakan pada tahun ini adalah tahun yang mungkin ini Ramadan yang terakhir. Kita seperti itu tuh mengingatnya. Jadi kita jadikan, mungkin saya tidak sampai lagi pada Ramadan berikutnya, sehingga kita maksimalkan. Begitu juga mungkin bagi ibu-ibu yang suka bikin kuenya yang lebih enak lagi, lebih mantap lagi gitu, sehingga ketika pahala ini diterima oleh Allah sebagai pahala yang paling besar, maka ini juga adalah menjadi pahala yang terakhir dicatat. Begitu. Nah, kota juga. Untuk itu kita ya sama-sama saling berbagi. Insya Allah mendoakan ibu-ibu dan juga ibu-ibu doakan saya dan yang lainnya. Amin. Pertanyaannya kemana saya? Mungkin nanti udah dekat saya akan kasih kabar. Ya karena masih sekitar 2 minggu lagi. Insya Allah saya masih di masjid yang kita cintai ini. Ya, kita akan ketemu juga. Yang lainnya mungkin apalagi ya, ternyata minta maaf sudah diwakilkan, apalagi ya sudah nggak ada. Mungkin tinggal ada makanan di belakang yang kita siap bagi, dan mungkin setelah itu kita ya doa terakhir gitu yang insya Allah dipimpin oleh Ustaz kita. Dan secara umum mungkin saya pribadi ingin mendoakan selain kita semua yang hadir di sini, lebih khusus saya ingin mendoakan Ustaz kita. Mudah-mudahan beliau selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, lancar juga rezekinya, istiqomah dalam memberikan ilmunya kepada kita. Karena kalau ilmunya nggak diteruskan di kita, lalu nanti ilmunya kan hilang begitu saja ya. Jadi ketika ilmunya sampai kepada kita, insya Allah saya pribadi juga bisa menyebarkan dalam bentuk kebaikan-kebaikan lain atau keberkahan lain. Ketika saya bisa nyampaikan ke yang lain ilmu yang dari Ustadz, selama itu insya Allah menjadi keberkahan yang terus menerus buat beliau. Begitu juga ibu-ibu, ayo kita sama-sama saling memberikan kebaikan kepada saudara kita, kepada keluarga kita, kepada anak kita, cucu kita, dan orang-orang yang mungkin kita berikan ilmu. Misalnya kayak Pak Wati udah bagus bacaannya, Bu Wir juga udah bagus. Kita ajarin ke orang-orang lain supaya menjadi keberkahan yang tidak terputus, keberkahan yang terus menerus, walaupun nanti kita sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Walaupun tadi sudah disampaikan Ustaz, saya tetap secara pribadi ingin mengulangi kembali. Saya minta maaf karena kebodohan saya lebih dahulu memaafkan ibu-ibu, dan setelah itu saya juga berharap agar ibu-ibu juga bisa mendoakan saya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian, Allahumma biqillah aqwa min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita doa penutup, itu benar tadi yang disampaikan ya, puasa kita seakan-akan ya, bukan kita berdoa ini puasa terakhir nanti bisa bangun kita nggak, seakan-akan kita itu akan mendapatkan puasa hanya ini. Jadi bersungguh-sungguh gitu, sama seperti Rasulullah menceritakan bahwa urusan akhirat itu seakan-akan mati besok ya. Jadi supaya apa? Supaya serius itu sungguh-sungguh. Orang biasanya kan kalau tapi nyatanya seakan-akan mati besok malah bajunya dibeli baru-baru semua. Nah, itu kan berarti kan kebalik itu, justru seakan-akan ini puasa terakhirnya udah jangan mikirin pasang baju-baju, pakaian itu, udah mikirinnya seolah-olah puasa terakhir ya, tapi malah ngumpulin baju-baju buat ke depannya. Itu yang sebenarnya seperti itu. Untuk itu ya doa penutup ini ya, ini dalam istilah bahasa orang pengajian itu namanya tawakuf ya. Tawakuf itu apa? Tawakuf itu dari kata-kata wakaf, berhenti, tapi tawakufan berhenti sementara gitu. Nanti insya Allah ya, setelah lebaran, setelah kita semuanya sehat walafiat, ada kesempatan lagi. Kalau memang mau insya Allah kita nanti ke depan kalau akan ada mulai seperti ini, kita dirubah lagi metodenya. Saya pengennya urutan itu, artinya
pertama belajar misalnya fikih dulu gitu. Nanti kita belajar yang paling ringan itu, ya misalnya Safinatun Najah gitu. Itu kitab dasar fikih yang paling ringan itu ada terjemahnya. Itu yang seperti anak-anak itu saya ajarkan gitu. Kemudian setelah penutupan ini semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah penutupan ini tidak ada masalah kecuali telah diselesaikan oleh Allah. Dan setelah penutupan ini itu ada kata-kata ini, Rabbana la ta'dalana fi maqamina hadza dzanban illa wala dainan illa qada. Tidak ada hutang kecuali Allah melunasinya nanti gitu ya. Jangan nanti, sekarang Allah melunasi semuanya gitu. Itu salah satu isi doa penutup itu seperti itu. Kemudian jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, dan jadikanlah perpisahannya ini tetap perpisahannya selalu dilindungi oleh Allah. Jadi kita hampir sama, kumpul keluar ya, kumpulnya dirahmati oleh Allah, keluarnya dilindungi oleh Allah. Dan semuanya mudah-mudahan menjadi rombongan itu hanya bagi orang-orang yang udah sepuh ya, udah ketuaan ya. Dia itu hanya membayar kifarat, yang puasa puasa dengan puasa kifarat ya. Itu yang satu puasa tadi dengan satu sok ya. Nah kemudian untuk orang-orang yang kodonya biasa karena melanggar ya, memang kehausan, akhirnya dia batal puasa atau dia bepergian, ini tidak ada bayar apa-apa kecuali kodo. Ya, kodo ketika bayar fidyah bayar apa? Jadi bayar fidyah itu hanya berlaku bagi ibu-ibu ya. Banyak kan kalau fidyah itu ibu-ibu, kalau laki-laki ada fidyah. Yang fidyah itu ibu karena alasannya tadi, yang menyusui, yang hamil ya. Itu alasan-alasan yang hanya kekhawatiran, tidak pasti gitu lah. Nah, itu makanya untuk apa itu menebus kekhawatiran itu dia bayar fidyah. Banyak halangan gitu ya. Tapi insya Allah kalau yang baginya masih tetap ya, karena nggak menyita waktu ya, insya Allah sampai Ramadan kita kalau libur-libur tapi itu tidak gitu. Ya baik. Terima kasih. Terima kasih ibu semuanya yang mudah-mudahan infak ibu semuanya yang akan dicatat ulang berlipat-lipat ganda dan kesehatan serta barokah dalam segala hidupnya. Amin.